perlu ditulis itu ya cara orang sekarang hasil daripada imajinasi ya. Imajinasi itu bayangan, khayalan yang tidak bersifat kata mutiara, kata hati. Kata hati yang tertuang, ibaratnya orang dalam keheningan kan kadang muncul kata-kata yang sifatnya berguna tidak untuk dirinya tapi untuk orang lain juga. Tapi kalau generasi milenial sekarang kan kebanyakan munculnya kata-kata cinta itu menjadi puisi cinta, kayak channel-channel yang puisi cinta itu. Ya itu bisa-bisa saja karena hidup juga tidak bisa terlepas dari cinta ya. Hanya cinta itu kan pasti pada titik nadirnya pasti ada sebuah batasan, yaitu batasan kebencian. Ada benci. Nah, ketika benci itu muncullah, kalau kita menggali lebih dalam, itu nurani pasti akan memberikan. Cara mudahnya saja lah, nggak usah kita bicara sukma. Sukma itu kan terlalu dalam. Nurani pasti akan memunculkan kata-kata bijak. Nah, bagi yang tidak bisa muncul kata-kata bijak, muncullah di situ kata-kata putus asa. Tergantung tingkat kepribadian itu orang. Makanya kalau yang direferensi oleh leluhur kita itu kan kaitannya dengan cinta. Itu ojo sira tresnane kadunyan kang linewian. Cara anunya dadi lakune reku cegadahar kelawan guling, kelawan ojo suko-suko, itu kan sebuah pengendali. Sebab olo wateke wong suko nyuda prihatin ing batin. Nah, ini memang tertanam itu dari orang tua terutama. Atau anak itu yang suka mengkaji ilmu tua, kawruh tua. Nah, ya siapa yang menuntun kawruh tua itu? Ya nurani itu. Kita bicara nurani saja. Untuk tahap milenial itu kan kata nurani nggak asing gitu loh. Jadi hati nurani itu, jadikan hatimu sebagai penyeimbang. Jadikan hatimu sebagai alat timbangan atas dirimu. Yang mengetahui dirimu kan dirimu sendiri. Yang mengetahui sakitmu sendiri. Yang mengetahui selamat dirimu, keselamatan dirimu, ya dirimu sendiri, begitu loh. Berbeda dengan orang yang sudah khos artinya keselamatan itu akan dipercikan kepada yang lain, keluarga gitu, anak soleh dan sebagainya. Nah, kaitannya dengan sastra itu baca ya, sastra itu kan asas titi sing ngrasa. Asas titi sing rasa apa rasa jati gitu. Setiap manusia punya rasa jati dan itu harus dari kecil itu terlatih mestinya. Rasa sejati, rasa yang ditumpangi nafsu gitu loh. Nafsu itu kan keinginan. Kalau orang sudah dibalut keinginan itu susah adanya. Sekali lagi saya katakan, camkan kata-kata saya. Orang menderita itu karena keinginan. Orang menderita itu karena keinginan. Camkan kata-kata saya itu. Kalau sudah keinginan, itu hasilnya menderita. Kepingin punya mobil harus merawat mobil. Kepingin punya kekasih harus merawat kekasih. Itu kalau tercapai lah. Kalau tidak tercapai itu lebih menderita lagi. Artinya kita harus bisa mengendalikan sebuah keinginan menjadi sebuah tujuan. Beratnya manusia itu karena membawa keinginan, bukan membawa tujuan. Nah kalau ya kaum milenial ini kan kaum caranunya gambuk ya, walaupun sudah gamblang itu tetap embuh. Ora urus cara Pak Haji Om itu darah muda gitu. Darahnya para remaja itu berbeda dengan darah tua. Tapi yang saya rujuk ke sana itu mengenal sastra pada dirimu sendiri. Sastra secara tulis itu adalah hasil
lubuk hati yang paling dalam, tata nurani tertulis. Kalau sastra yang itu adalah berasas kepada titisnya rasa pribadi masing-masing, di mana rasa itu pasti dicubit sama sakitnya, janganlah kita mencubit. Rasa itu adalah sebagai penyeimbang, selamat dan tidaknya adalah oleh rasa dan perasaan manusia. Bagaimana kita memeliharanya, bagaimana kita menyelamatkan diri kita, bagaimana kita bisa menseimbangkan, itu yang penting. Seimbangkan artinya cinta pun kita harus tahu batasan. Kita yang menulis atau Ya kalau zaman dulu kan ada istilah bujangga ya. Kita menulis itu kan bisa ditulis di pikiran dan bisa ditulis di hati, bisa ditulis di buku. Ya kan? Kalau pujangga itu ya menulis di pikiran, menulis di hati, menulis di buku. Lalu terekspresikan. Kata pujangga itu kan kata-kata bijak keluarnya kan. Nah, begitupun pada diri kita. Tatkala kita menghadapi cinta itu, ya, cinta itu sesuatu yang diperlukan dan sesuatu yang harus dilampaui. Gak bisa itu manusia itu lepas dari cinta. Jangankan manusia, binatang pun gak lepas dari cinta. Bahkan tumbuhan, bahkan angin pun gak bisa lepas dari cinta. Kalau kita jauh bicara ke sana. Tapi yang saya maksud, harus selalu balance atau seimbang. Diimbangkan dengan hati, pikiran, dan perasaan gitu loh. Kalau berlebihan ya celaka karena cinta. Maukah celaka karena cinta? Ya jangan sampai yang dimaksud seperti itu. Jadi intinya itu, kalau saya dalam konten kaum hati itu, manusia itu harus bisa membaca garis titis tulisnya hidup. Kalaupun nanti diselamur lampahkan ke cinta, ibaratnya kita harus sadar mencintai seseorang tidak harus memiliki. Kita harus sadar bahwasanya cinta itu hanyalah sifatnya sementara. Kita harus sadar bahwasanya kuburane manungso itu sendiri-sendiri. Kan jelas itu. Makomnya sendiri-sendiri. Makanya kalau kata cinta yang kebablasan, sehidup semati, seluangan, mana mungkin itu loh. Saya itu punya cerita tersendiri. Artinya tatkala sudah saya menyaksikan baru kemarin ini, tahun 2020. Tatkala lagi cinta-cintanya si A dan si B, anak saya walaupun si A si B, pada menangis-nangis di kantor polisi karena yang satu itu kena tertangkap, ini ada lagi yang menangis-nangis itu. Baru setengah tahun di luaran sudah lain kata ucap itu, terlupakan. Ini kan perlu kita mengulas. Artinya yang semula seolah-olah saya ikut di penjara nggak apa-apa, ternyata juga di luaran udah lain. Ini bukti bahwasanya dunia itu fana. Jadi tidak ada cinta yang abadi kecuali dirimu mencintai dirimu sendiri. Demikian, terima kasih.